istrinya juga udah menikmati rumahnya apa segala macam ya. Bapak-bapak penegak hukum yang terhormat, kalau tidak ditindak kasus ini dengan sebaik mungkin, jangan salahkan kalau nanti Rolls Royce, mobil mewah yang dibeli Harvey sebagai kado ulang tahun ke-40 Dewi Sandra yang harganya 18-25 miliar. Jet pribadi senilai 270 miliar. Dari mana duitnya? Pakai celana 16 juta. Punya rumah di Australia dan koleksi mobil-mobil supercar. Sandra Dewi dan suami membuat kita bertanya-tanya, Dari mana duitnya? ternyata profil yang sebenarnya yang katanya pengusaha tambang sukses sang suami dibongkar Jaksa Agung. Suami Sandra Dewi jadi tersangka korupsi tambang. Bagaimana dia melakukannya? Bongkar peran suami Sandra Dewi dalam kasus mega korupsi. Kerugian lingkungan dari pertambangan capai angka 271 triliun. Sumedana menjelaskan peran Harvey di sini adalah melancarkan hubungan PT RBT dengan PT Timah Tbk. Nah, dia kerjasama dengan MRPT, mantan direktur Timah, untuk melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Ending dari segala ending, dia ditangkap juga kemarin. Nah, akibatnya kerusakan lingkungan yang luasnya capai 2 kali luas DKI Jakarta tak terhindarkan. Saya juga pengen banget dipelihara sama Tante Girang Tajir yang bisa beliin kepada saya semuanya. Lamborghini, Ferrari, gedung, bahkan Monas, pesawat, helikopter dibeliin untuk saya. Dan saya akan bertanya kepada Tante Girang Tajirku, dari mana duit ini? Dan Tante Girang Tajirku jawab, ada deh, sudah deh, ada deh, yang penting ada. Nah, itu adalah kata-kata kunci yang saya pelajari di Wakanda. Kalau saya tanya ke teman saya, lo kok sanggup sih beli ini ya, Rubicon ya? Kalau sanggup ya bisa beli pulang, ada deh. Begitu juga istri-istri, kalau dibeliin sama suami barang yang mewah ya, Hermes harganya 1 miliar dan suaminya jawab, ada deh, tenang aja. Dan itu artinya ada udang di balik rempeyek. Kalau orang jujur, kalau kita tanya, dari mana kamu beli ini helikopter atau ini rumah? Ya, kita kan jual tanah di kampung, jual sapi, jual kandang ayam, jual kambing. Itu bukan penipu. Tapi kalau udah ada kata-kata ada deh, nah itu bahaya. Tapi saya sedih sekali ya sama si Kitty ini ya, karena sebenarnya itu korban menurut saya. Mereka ini adalah korban makam keluarga MK. Karena lagi hot-hotnya kasus MK, makanya dikeluarkan isu ini sesuai pada waktunya, tepat banget supaya mengalihkan isu. Jadi semua isu kita sekarang kan beralih kepada Katie ini, bawa ini asam sekali, aku cuci dulu. Itu kalau tidak ada kasus MK, mungkin kasus ini tidak dikeluarkan dan tidak di blow up, dan harus ada artis. Kalau mungkin yang korupsi itu Tukimin di hutan yang nggak dikenal, ya pasti nggak seheboh ini. Tapi karena ada kaitannya dengan artis Cinderella, cantik ya, dan tajir, wah, semua Wakanda ini pokoknya kayak kesurupan. Namun sekarang saya ingin memberikan persembahan lagu kepada Cici ini yang mungkin bisa digunakan untuk nanti kesaksian di tempat ibadah. Siap? Lagu ini bagus banget. Demikian, sungai-sungai cintaku ada dalam suamiku. Oh yes! Yes, yes, yes. Sungai-sungai cintaku ada dalam suamiku. Jadi maling mas suamiku, bikin negara tekor. Yang penting aku dapat pesawat dan rakyat modar. Yang penting aku dapat pesawat dan rakyat modar. Nah, semoga lagu ini bisa menjadi lagu kesaksian nanti di tempat ibadah, dan pasti rohaniawan pasti mau terima ya kesaksian pujian ini dan juga bansos.
serangan tajir, bukan fajar lagi. Serangan tajir. Selamat menikmati, semoga lagu ini berkenan. Katy ini, bau ini sekali, aku cuci dulu. Yeay! Kalian tahu nggak artis Sandra Dewi yang dikenal sebagai artis cantik yang nikah sama kolong merat dan tidak mau pamer-pamer harta? Sekarang suaminya terjerat kasus korupsi, ya, kasus korupsi tambang timah dan merugikan negara 271 triliun. Kita masyarakat remahan renjinan aja ya, mau dapat 1 miliar kudu nabung tiap hari minimal 1 juta tuh. Nanti 3 tahun baru dapat 1 miliar. Kamu bayangin aja tuh, 1 miliar buat dapat 1 triliun itu mesti nabung berapa tahun? Jumlahnya nggak nanggung-nanggung nih, 271 triliun. Sebenarnya Sandra Dewi itu bukannya nggak mau pamer, tapi dia paham duit suaminya itu dari mana. Nanti kalau dia pamer-pamer kayak artis lain, nanti terlalu cepat ketahuannya kalau dia makan atau hidup dari hasil korupsi, makan hasil uang rakyat yang susah. Aku pernah dengar salah satu pejabat yang bilang kayak gini, kalau kasus korupsi di tambang pertambangan, mau pertambangan timah, mau pertambangan apapun ini bisa diusut dengan tuntas, masyarakat Indonesia itu bisa tanpa kerja digaji per bulan 20 juta tanpa kerja. Lu bayangin tuh, duit-duit di tambang-tambang itu kayak gimana tuh yang diurusin sama orang-orang tuh, yang lobby sana, lobby sini. Alah, pejabat juga nggak usah pada munafik, lu juga ketiban kan, lolosin proyek, terus ketiban juga harga lolosin proyeknya. Lu pikir kita ini masyarakat remahan renjinan ini nggak ngerti, nggak tahu kita itu Pak, tahu circle kalian itu dari pengusaha-pengusaha, pemborong-pemborong. Nah, pemborong-pemborong itu bisa lolos borongan-borongannya semua itu karena apa? Ya karena nyogok ke pejabat-pejabat. Kalau pejabat-pejabat nggak dapat upeti dari si pengusaha-pengusaha tambang ini, yang nggak lolos proyeknya. Kan kayak gitu-gitu aja permainan kalian itu. Ya kayak gitu aja. Jadi kasusnya Sandra Dewi ini bisa aja nanti membuka para pejabat yang terlibat juga, karena pasti ada banyak, nggak mungkin lancar-lancar aja ini bisnisnya dari bertahun-tahun ini bisnisnya kalau tidak ada kong kali kong dengan pejabat. Nonsen. Terus ya tolong para penegak hukum, kalian harus mengusut ini dengan tuntas gitu loh. Pokoknya usut tuntas ini, kalau perlu dimiskinkan, ya dimiskinkan. Gak peduli deh tuh selembut sutra hatinya si Sandra Dewi. Ya kalau dia selama ini udah makan uang rakyat, miskinkan, tolong ambil semua aset-asetnya. Jangan lagi Pak, jangan lagi kasus-kasus korupsi seperti ini cuman dihukum 10 tahun, habis itu didenda sekian miliar. Hello, tolong ya, nggak ada lagi kayak gitu ya. Enak aja, udah makan uang rakyat triliunan terus nanti masuk penjara cuman 10 tahun, cuman 20 tahun, habis itu bebas, habis itu nanti dapat remisi, habis itu cuman bayar sekian miliar doang. Enak kali. Habis itu keluar kumpul sama keluarga lagi nikmatin sisa-sisa hasil korupsi. Enak kali kalian. Ini kita masyarakat Indonesia harus lebih pintar lagi menanggapi kasus-kasus kayak gini nih. Nggak apa-apa keluarganya kalian kasih sanksi sosial. Saya sih setuju, saya nggak mau kasih naruh hati nurani saya kepada orang-orang kayak gini. Bayangin lu, berapa tahun dia sudah nikmatin hasil korupsi dia, terus udah sampai sekarang 271 triliun itu baru yang ketahuan ya, baru yang ketahuan korupsinya. Nah, triliunan yang lain berapa yang nggak ketahuan, yang dia sembunyiin mungkin di negara lain atau di mana. Terus istrinya juga udah menikmati rumahnya apa segala macam ya,
bapak-bapak penegak hukum yang terhormat, kalau tidak ditindak kasus ini dengan sebaik mungkin, jangan salahkan kalau nanti ada masyarakat yang sudah mengetahui, oh orang ini yang bertindak kasus korupsi, ayo kita geledah rumahnya, ayo kita ini. Jangan sampai ada tindakan masyarakat yang kayak gitu loh Pak ya, karena penegak hukum yang tidak tegas gitu loh. Jangan sampai masyarakat yang turun langsung. Karena apa? Karena kasus korupsi di Indonesia ini udah nggak bisa ini, udah di luar nalar ya, udah di luar nalar. Ini orang-orang otak-otak dan hati nuraninya para koruptor ini udah nggak ada, udah pada iblis semuanya. Kita masyarakat Indonesia yang tadinya bisa dapat fasilitas yang lebih bagus, bisa dapat bantuan dari pemerintah lebih bagus, fasilitas gratis, itu terhalang semuanya karena orang-orang yang rakus, orang-orang korupsi kayak gini nih. Terhalang semuanya kita itu, ya. Jadi tolong Bapak penegak hukum yang terhormat, tolong diusut kasus ini. Kalaupun ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Banyak pejabat yang terlibat, dari pemerintah daerah, provinsi, sampai pusat. Pasti banyak yang terlibat di kasus suaminya Sandra Dewi ini. 271 triliun itu baru yang ketahuan, ya. Belum yang nggak ketahuan. Belum lagi harta gono gininya. Gila aja. Anaknya aja yang baru kecil udah dibeliin jet pribadi. Meanwhile, gue yang harus menyeberang ke negara orang buat nyari duit, buat biayain diri gue sendiri, buat sekolah, kerja dari pagi sampai pagi lagi, nggak tidur, hobi dan cita-cita terpaksa harus tertunda beberapa tahun gara-gara harus bekerja keras, diperas tenaganya buat kerja nyari duit hanya untuk makan dan biaya hidup. Terus ngeliat orang-orang kayak gini yang terjerat kasus korupsi cuman dihukum 5 tahun 10 tahun, terus didenda sekian miliar doang. Gak adil. Itu uang rakyat. Gua juga sebagai rakyat, walaupun gua miskin, walaupun gua miskin, tapi gua juga bayar pajak, ya. Seenggaknya pajak gua tuh dari beli-beli makanan, beli-beli minuman, itu semuanya itu masuk restoran, pakai fasilitas umum yang berbayar, semuanya gua bayar pajak tuh semuanya, ya. Jadi lu yang miskin yang nggak pernah lapor pajak, ya, karena nggak punya harta kekayaan, lu juga bayar pajak. Lu juga bayar pajak buat negara, ya. Lu juga bayar pajak buat negara. Tuh hasil pajak lu itu dikorup-korup sama para pejabat-pejabat, para pengusaha brengsek kayak gitu. Lu gimana nggak sakit hati? Jadi kalau kita speak up walaupun kita nggak tercatat sebagai sebagai wajib pajak di kantor perpajakan, kita juga bayar pajak. Semua pengeluaran kita itu semua punya pajak. Jadi kita juga bayar pajak. Kita berhak buat ngomong. Bapak yang terhormat, Bapak pejabat penegak hukum, tolong diusut kasus ini. Kita nggak mau lagi denger Pak dihukum cuma 5-10 tahun, habis itu cuman didenda sekian miliar, udah keluar, nikmatin lagi sisa harta dari hasil korupsinya. Hasil korupsi dari mana? Dari uang rakyat semua itu Pak. Tolong, capek gue ngedengar korupsi mulu. Kerja halal Pak, kerja. Tuh lebih mulia tuh para TKI ke luar negeri kerja dari pagi sampai pagi daripada kalian. Enak.